Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tertunduk dan siap dibentuk, diajar oleh Tuhan sendiri melalui firman Tuhan. Berkati firman-Mu, kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan, bahkan memberi solusi atas setiap tantangan yang kami hadapi. Berkati waktu ini Tuhan. Kalau ada intervensi dari kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami mendengar firman Tuhan, hamba mengusirnya di dalam nama Yesus, sehingga kami fokus, mengerti, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Orang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam. 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 Puji Tuhan. Ini waktu yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa menduga-duga dan mengira-ngira. Secara iman Kristen kita tidak ada waktu yang kebetulan. Amin. Dan pertemuan kita hari ini, kesempatan kita hari ini bersekutu di hadapan Tuhan itu tidak kebetulan. Semua diatur oleh Sang Pencipta kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ada di kota ini, dan kota ini adalah kota pertama saya injak untuk keluar dari kampung. Saya ingat sekitar 20-30 tahun yang lalu. Pertama kali melihat mobil, pertama kali sudah naik mobil di kota ini, waktu kota ini belum jadi kabupaten. Mungkin waktu itu kecamatan ya. Ya, ada tante Mama Sarah ada di sini, dan itu salah satu tante saya yang sama-sama tahu perjuangan kami di partai itu. Menginjakkan kaki di kota ini, saya ingat di seberang kota ini ada di sana dulu tempat mobilnya itu, mobil kol kalau hari ini naik ke Sumatera. Dan saya merasa saya pulang kampung ada di kota ini, karena kota ini kaki pertama menginjak untuk keluar dari kampung. Dan hari ini saya keluarga tinggal di Banjarmasin. Kami bersama dengan anak-anak. Kalau ada kesempatan kami selalu membawa mereka. Ada 3 orang putra. Yang pertama kami kasih nama Sky, panggilannya Yeskiel Suwili Sangen. Yang kedua Rich Hiskia Hudrit Sangen. Yang ketiga kami panggil L Samuel Alexander Sangen. Yang paling cantik sendiri Ibu Vita Wijaya. Vita Wijaya ini orang Brunei, Chinese Makassar. Saya dapat karena kuliah. Karena waktu kuliah dulu selain dapat titelnya sarjana musik gerejawi, lebih banyak juga adalah mata kuliah teologi. Dan hari ini saya dipercayakan Tuhan untuk memimpin organisasi ini, dan saya dapatlah Mama Sky, kata bahasa kayaknya Mama Sky. Mama Sky ini, dan saya bawa pulang ke Kalimantan, dan dialah jadi ibu tercantik di rumah kami di Banjarmasin. Kalau Bapak Ibu ke Banjarmasin, bahasa Jawanya legowo, monggo, bukan legowo, monggo, bisa ke rumah, tidur di rumah, main ke rumah, makan di rumah. Kami terbuka di sana ya Pak, jawaban keluarga. Kalau ada di Banjarmasin, rasanya Ibu Herlina pernah dulu ya, bersama pendidik kita tidur di rumah. Bapak Ibu sekalian, kami dalam rangka menghadiri rapat kerja 1 daerah 4 di Murung Raya. Teritori pelayanannya ada di kabupaten ini sampai ke pedalaman Sungai Berito. Sungai Berito, Sungai Jojang itu sungai apa? Musang. Sungai Busang. Sungai Joloy ada di sana. Basis-basis pelayanan Gereja Kemih Injil Indonesia puluhan tahun, 20-an tahun yang lalu. Injil kita merintis di sana sampai hari ini. Ada Gereja Kemih Injil di Indonesia, dan di Kalimantan Tengah sudah ada 6 daerah. Saya kemarin baru ke Sungai Majur, Sungai Surya. Dan 2 hari lagi saya akan ada di Antangkalang, di Sampit. Itu masuk lagi, itu ada rapat kerja daerah 1 di sana. Saya ada di sana, dan
puji Tuhan kita dipercayakan Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan yang banyak, dan jemaat Tuhan terus Tuhan tambahkan. Itulah anugerah Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di sini. Dan kita juga didukung langsung oleh Tuhan melalui gereja Firman Injil di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Baru-baru di kota ini dikunjungi oleh pendeta dari Kalimantan Utara, tepatnya di Melinau. Ada Pak Lasun bersama TI-nya ada di kota ini. Nanti saya minta ada pimpinan daerah di Krayan akan ada di kota ini lagi, untuk fokus dengan teman-teman ini untuk bersama-sama menjangkau dan menangkan begitu banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin perkenalan singkat dari kami. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada bawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Kitab Lukas. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Karena kemarin kebagian anak kami yang pertama, hari ini kebagian membaca firman Tuhan anak kami yang kedua. Saya minta Rich ke depan untuk membantu membaca firman Tuhan untuk kita. Lukas pasal 5 ayat 4, 5, dan 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat mendalam dan terbakarlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Terima kasih. Kita berkemuliaan bagi Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali dengan nama jemaat di sini adalah jemaat Misi Maranatha. Dan kebetulan bulan ini adalah bulan misi Gereja Kemen Injil Indonesia seluruh Indonesia. 2-3 hari yang lalu saya ditelepon oleh Departemen Misi Pak John Effendi, sampaikan kepada saya akhir bulan Pak John dengan Ketua Umum akan ke Timur Leste. Kita akan MOU dengan Timur Leste untuk membuka Gereja Kemen Injil di Timur Leste. Itu misi gereja kita dalam bulan ini. Dan sekaligus misi ini kita berbicara dalam lingkup yang sama seluruh Indonesia tentang tema misi. Hari ini diberikan oleh gereja kita seluruh Indonesia, tebarkanlah jalamu. Itu tema secara nasional. Kemarin saya juga sempat khotbah tentang bagian ini. Tetapi hari ini kita melihat bagian ini adalah tebarkan jala itu biasa. Apalagi bagi Bapak Adis, ada di antara kita. Kalau melunta itu biasa, kalau sedaya melunta kan, ya biasa. Begitu, nggak asing. Apalagi kalau saya suruh dia melunta, tuh yang banyak kayu melunta itu nggak bakalan dia mau, karena pasti nyangkut. Melunta itu tidak ada asing, tidak asing bagi kita. Menjala itu tidak asing bagi kita. Begitu juga bagi Simon dan teman-teman. Mereka itu nelayan, tidak asing bagi mereka. Tetapi kita melihat judul di atas itu yang menggelitik pikiran kita adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Tentu Tuhan di sini berbicara kepada murid-murid dan orang-orang sekitarnya adalah pakai analogi atau perumpamaan supaya mereka mengerti sesuai dengan kebiasaan mereka, sesuai dengan aktivitas mereka, sesuai dengan pekerjaan mereka. Dia sampaikan maksud dan tujuan mereka menjala ikan supaya dapat ikan. Kalau kita di gereja, kita menjadi orang Kristen supaya kita berdampak, supaya kita orang yang diunggulkan, orang yang diandalkan.
supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini berbicara tentang tebarkanlah jalanmu. Kita lihat ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini minggu pertama kemarin saya khotbah di GKI Gerisim Banjarbaru. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Lanjut. Dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Tema hari ini, tebarkanlah jalanmu. Jalan itu adalah alat untuk menangkap ikan. Tujuan kita menebarkan jala adalah supaya dapat ikan. Dalam menebarkan jala dapat kayu, usah ditebarkan. Tapi kita mendapat supaya. Di sini bagian pertama yang kita harus mengerti adalah ada perintah. Kalau yang memerintah ketua wilayah, mungkin Bapak Ibu pikir-pikir. Kalau yang merintah adalah Pak Jafar, mungkin Bapak Ibu pikir-pikir. Apalagi perintahnya adalah perintah yang mungkin tidak masuk akal. Tetapi kalau yang merintah adalah Tuhan yang berbicara, ayat-ayat sebelumnya Yesus sudah mengajari murid Simon dan teman-temannya. Setelah mengajari mereka, dia perintah mereka. Hari ini, saya sebagai pendeta, saya mengajari jemaat, ada perintah yang kita harus lakukan. Tebarkan jalan. Tidak. Perintah itu ada di sini. Ada di Alkitab. Perintah firman Tuhan kepada kita. Berdoa, tetaplah berdoa. Pujilah Tuhan. Itu perintah. Dan kadang-kadang kita sepelekan itu karena kesibukan kita. Kita tidak pernah lagi berdoa seperti dulu. Bahkan kita tidak pernah berdoa lagi. Setelah kita diperintah berdoa, kita disuruh oleh Tuhan, perintahnya adalah pujilah Tuhan. Masuk dalam persekutuan. Kalau kekristenan kita tidak pernah berdoa, tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah bersekutu, dipertanyakan kekristenan kita. Karena kita harus memberikan contoh kepada keluarga kita dan keturunan kita. Sambutan saya terakhir tadi malam kepada hamba-hamba Tuhan semua, yang sangat keras adalah pelayanan utama kita adalah keluarga kita. Pelayanan utama saya adalah keluarga saya. Keluarga inti saya harus ada dalam barisan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak saya ini, Sky, kalau besar mau jadi pendeta dan pengusaha. Disusul oleh adik-adiknya lagi. Riz juga mau jadi pendeta. El juga. Dia senyum-senyum. Kenapa? Karena dilatih dari kecilnya. Ada dalam barisan melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada anak Bapak Ibu menjadi pendeta, menjadi pengusaha, menjadi dokter, ini menjadi dokter, tapi dia tetap mau menjadi pendeta yang baca firman Tuhan. Ini adalah kebanggaan kita sebagai keluarga unggul, keluarga Kristen. Harus utuh dalam barisan ini. Perintah Tuhan ini wajib kita lakukan. Dalam jemaat kita di sini, kita sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh bahwa kita bisa berdoa. Kita harus memberi contoh bahwa kita bisa memuji Tuhan. Kita harus memberi contoh kita ada dalam persekutuan gereja dan masuk dan ibadah setiap hari. Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua yang masih muda, ada yang mau masuk STT tadi ya, Saudara Tommy. Belum terlambat. Kalau perintah Tuhan sekedar menebarkan jalan, tetapi perintah Tuhan dalam firman Tuhan banyak. Bukan sekedar menebarkan jalan, tapi perintah Tuhan yang kita harus lakukan adalah berdoa, memuji Tuhan, masuk dalam persekutuan, tidak boleh alpa. Ada guru di sini? Ada? Guru paling jengkel sekali kalau ada muridnya suka alpa. Apalagi muridnya itu alasannya ada-ada aja. Ya, ikut bapak ke ladang lah, ikut mama ke ladang, itu kan ada-ada itu. Kalau sakit bolehlah kita terima ya sebagai guru. Saya juga guru dulu, tapi setingkat SMA, dulu SMA ada kuat. Dan saya pernah memaksa murid saya untuk hadir dalam kelas saya alasan dia sakit. Ini ceritanya.
itu sekolah SMTK, sekolah menengah Kristen lah, tapi setingkat SMA. Sepanjang malam anak ini kerasukan setan. Mereka kasih tahu sebisik saya sebelum masuk kelas. Si ini tadi malam masuk kerasukan setan sepanjang malam. Boleh nggak dia minta izin sedikit? Setelah masuk kelas, suruh dia masuk kelas. Jangan Pak, nanti dia kerasukan. Suruh masuk kelas. Saya bilang, kalau kamu kerasukan lagi di kelas saya dan besok-besok kerasukan, aku bilang, panggil saya. Nanti ku telajahin kamu, dia perempuan. Sampai hari ini dia tak kerasukan. Berarti jam tadi malam itu dia bohong. Ya. Kadang-kadang kita sebagai guru, kadang-kadang murid itu ngerjain kita loh. Ya. Berarti dia bohong. Pura-pura kerasukan. Kenapa? Saya lihat mukanya itu bukan kerasukan. Inilah hebatnya kita ya, Pak. Kita tahu kalau ada orang yang pura-pura kerasukan, tahu kita. Orang jemaat Tuhan yang senyum-senyum di sini. Begitu lihat jemaat Tuhan, saya tahu ada hal-hal yang mungkin belum beres dalam hidup kita, yang menjadi pergumulan kita. Itulah hamba Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan, tolong keluarga ini, tolong keluarga itu, tolong saudara ini, supaya mereka sadar bahwa mereka satu saat mereka Tuhan berharap. Perintah yang pertama adalah tabarkanlah jala. Itu perintah harus dilakukan. Di ayat yang keempat, perintah firman Tuhan, berdoa. Hari ini kita sama-sama disuruh Tuhan berdoa, amin. Hari ini kita sama-sama disuruh Tuhan memuji Tuhan, amin. Hari ini kita diperintah Tuhan gereja, amin. Apa tujuannya pergi ke gereja? Tujuannya adalah supaya kita masuk dalam persekutuan, supaya kita itu terhilang. Yesus saja dalam firman Tuhannya, 99 orang yang sudah terkumpul dalam kandang harus mencari satu yang terhilang, supaya tidak terhilang dari bilangan kita yang memuji Tuhan. Itu penting ke gereja. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, kita sebagai saudara, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memberi contoh, garda terdepan untuk menjadi contoh untuk anak-anak kita. Kalau mereka belum bisa mengikuti kita, kalau saudara kita tidak mengikuti kita, satu saat dia akan mengikuti kita. Karena hidup itu keras. Amin. Keras. Tidak ada satu orang pun tahu dan memprediksi akan ada apa namanya kemarin? Yang cewek cantik itu, virus apa? Virus corona. Tidak ada orang yang bisa memprediksi ada corona. Itu kayak nama-nama cewek ya. Tetapi corona ada. Semua orang merasakannya akibatnya. Tidak ada orang satu pun tahu memprediksi bahwa ada corona. Dan imbasnya juga termasuk keluarga kami merasakannya. Harus sekolah dari rumah, harus keluar, harus cuci tangan, harus pakai masker. Kita nanti pakai masker sudah ya. Sini. Setengah mati, nafas aja sok-sok. Kan kalau pakai masker tuh setengah mati nafas. Gitu. Setengah mati pakai masker. Gara-gara corona itu tantangan hidup. Ada corona, penyakit itu akhirnya berakibat kepada ekonomi, akhirnya berakibat kepada sosial. Kita dibatasi untuk tidak ke gereja, untuk tidak ke sekolah. Penyesuaian hidup baru. Jadi Tuhan memerintah sikap dalam hal itu. Dan hari ini kita bisa hari ini kita bisa ibadah tanpa ada satupun yang pakai masker. Kita yakin bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Corona itu tetap ada, sudah. Tadi saya dengar berita di hotel kami nginap di atas gunung itu. Dan tadi pagi saya mencari jiwa jalan 3 sampai 4 km. Datanglah jiwa itu di sini mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mencari jiwa Bapak Adis dengan tante saya, mereka sama-sama di Muara TV dulu. Kami berjuang di Muara TV. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya mereka ada di sini mendengarkan firman Tuhan. Masuk dalam bilangan kita. Inilah domba yang dicari dari pagi. Ada di sini Pak Joman. Ya, puji Tuhan ya. Tugas kita sebagai hamba Tuhan, tugas kita sebagai jemaat Tuhan harus mencari dan mencari domba. Bulan ini adalah bulan misi. Perintah Tuhan adalah kita bermisi.
untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Yang kedua, ayat yang ke-5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Yang kedua adalah melakukan perintah. Kita tahu orang yang bisa membaca, orang yang bisa melihat, orang yang bisa menganalisa, kita tahu perintah. Tapi yang kedua adalah melakukan perintah, menebarkan jalan. Apa artinya bagi kita melakukan perintah? Salah satu, kita harus action, berdoa. Salah satu, kita harus memuji Tuhan. Baik tidak baik keadaannya, masalah begitu banyak, kita terus berdoa dan memuji Tuhan. Dan kita ada dalam gereja seperti ini. Beban kita akan terkait. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berhadapan dengan masalah tantangan, jangan disimpan sendiri. Jangan sampai memutuskan atau mencari jalan pintas. Mohon maaf, Pak Jenderal itu cari jalan pintas menyelesaikan masalah, tetapi membuat masalah besar. Sama-sama kita tahu ya, Pak Jenderal itu siapa? Pak Jenderal polisi. Dipikirnya supaya ada masalah ini, jangan ditembak orang itu, masalah akan selesai karena saya jenderal. Jenderal Ferdi Sambo mengguncang dunia dan Indonesia, membunuh ajudannya dengan cara ditembak. Itu tidak benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada tantangan hidup, ada masalah, ada rintangan, tidak boleh menyelesaikan dengan cara pintas dan tidak taat dengan firman Tuhan. Perintah firman Tuhan kepada kita, kasihilah musuhmu. Perintah firman Tuhan kepada kita, berdoalah kepada Tuhan. Perintah firman Tuhan kepada kita, pujilah Tuhan. Bisa ulang-ulang. Perintah firman Tuhan kepada kita, jangan melakukan dosa. Mari sama-sama, kita lakukan bersama-sama. Tidak boleh tidak lakukan. Menebarkan jalan, akhirnya Petrus menebarkan jalan itu, melakukan perintah. Dia melakukan perintah. Apa perintah yang sudah kita lakukan? Kita orang Kristen yang baik, amin. Amin. Kita bukan orang Kristen yang jahat, amin. Kita sudah melakukan firman Tuhan, amin. Firman Tuhan katakan, teruslah lakukan. Teruslah berdoa, teruslah bekerja. Di tempat Bapak Ibu bekerja di sana, teruslah bekerja dan memberi yang terbaik. Saya tidak tahu latar belakang adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, tapi teruslah ada di posisi itu. Jangan ambil jalan pintas. Begitu Bapak Ibu ambil jalan pintas, mau kawin ambil jalan pintas, mau selesaikan masalah ambil jalan pintas. Nah, ada adik-adik yang masih gadis-gadis ini, tahu lah, mau kawin ambil jalan pintas, kumpul duluan. Gak boleh ya. Ya, adik-adik, remaja, pemuda, ikutilah contoh pendeta. Saya dulu tidak diterima, ini cerita sedikit, tidak diterima mertua saya. Bahkan saya dimarahi. Saya sebelum mama jadi istri mama, saya dimarahi. Dia bilang, putuskan anak saya. Saya bilang, iya Bu, dengan berat hati ya Bu, tapi saya nggak putuskan. Nggak putuskan, tapi terus bersabar dan berdoa. Akhirnya dia bilang, kapan ke Makassar? Saya ingat melalui acara saya waktu itu. Dan akhirnya, kapan minta? Saya minta itu, suruh pendeta Evan Kamasi minta kepada keluarga ini. Dan akhirnya akhir ini istri saya ada di rumah. Ada proses sebelumnya kita pacaran dan akhirnya meminta dan terus proses itu seperti itu. Jangan sampai kita mau kawin kita mengambil jalan pintas. Ada evangelis Abia, Vikaris ya, Vikaris Abia ya. Jangan jalan pintas Pak ya. Memalukan, sudah pendeta lagi ya, sudah hamba Tuhan ambil jalan pintas. Aduh, katanya ini pendeta mau gitu ya, ambil jalan pintas ini. Nah, ikuti, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah adat dan kebiasaan dan kebudayaan, tidak boleh
Saya bilang dengan istri saya, senang sekali kalau kita bisa sama-sama melayani itu. Itu juga adalah mengurang resiko hamba Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Karena sering terpisah dari keluarga itu juga resiko. Jadi keluarga harus bersama-sama. Kita melakukan perintah firman Tuhan itu wajib. Dan firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita, tebarkanlah jalamu. Kita harus melakukan perintah itu. Kita menebarkan kebaikan hari ini. Ada berapapun uang yang kita miliki, kita juga harus memberikan itu adalah untuk terjatuh. Karena ini bulan misi, kita menghitung berkat Tuhan. Ada lagunya, hitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kita hitung-hitung. Kalau pegawai golongan 3A, mau tahu ini hitungan. Kau kan niscaya akan kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kita harus menghitung. Jangan sampai ada gereja, mana dompetmu? Kasih semua isi dompetmu. Enggak, itu enggak benar. Mohon maaf, iman itu bukan saja iman buta. Itu iman buta. Firman Tuhan katakan, kalau ada pendeta katakan demikian, itu dia mengajarkan hal-hal yang tidak benar dalam gereja. Kenapa saya bilang mengajarkan hal-hal yang tidak benar? Apa yang ada padamu beri untuk pekerjaan Tuhan. Nanti pulang ke rumah, bagaimana beli beras? Habis, sudah dikasih semua di gereja. Ya, betul. Ada gereja-gereja karismatik itu begitu. Mohon maaf, saya nggak sebut merek di sini. Mereka sampai katakan habiskan semua isi dompetmu, kuras isi dompetmu, kasih untuk pekerjaan Tuhan. Iman sih iman, tapi jangan sampai iman itu membodohi jemaat. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Tuhan kita bisa menghitung berapa jemaat yang dapat setiap bulan kalau dia seorang PNS, kalau dia seorang pengusaha, kalau dia seorang pekerja karyawan swasta, kalau dia sebagai honorer. Kita tahu. Yang kita kajar adalah menghitung berkat Tuhan. Jangan sampai salah hitung, jangan sampai salah pakai. Akhirnya harusnya untuk keluarga kita dipakai di tempat lain, dikasih kepada bini Anum, kata orang Banjar. Ya, tahu lah bini Anum, Bu Padis. Cewek yang lain selain mamanya di rumah. Itu bini Anum artinya tuh istri muda ya, bahasa Banjar. Istri muda. Jangan. Karena Kristen tidak pernah mengajarkan kita punya istri lebih dari satu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan istri satu dan tidak dikasih ke tempat lain. Makanya disuruh mengajar berkat Tuhan, menghitung berkat Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan ini hari. Tebarkanlah jalanmu, lakukanlah itu. Apa kata firman Tuhan? Berilah yang punya Tuhan. Apa yang punya Tuhan? 10% dari penghasilan itu punya Tuhan untuk mendukung pekerjaan. Kalau kita tidak beri, apakah tidak dosa? Apakah karena kita tidak beri, kita akan menjadi kaya? Tidak. Percaya sama saya, tidak akan menjadi kaya-kaya juga. Kita beri, kita akan menjadi kaya. Bisa jadi. Kenapa? Karena kita pintar menghitung berkat Tuhan. Dan kita akan terus menambah income dalam keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai. Ayat yang ketiga adalah akibat dari menopang jalan, akibat dari melakukan firman Tuhan, akibat dari kita memuji Tuhan, akibat daripada kita berdoa, akibat daripada kita menyampaikan tentang hal-hal yang baik, itu berimbas kepada kehidupan kita secara sosial, secara ekonomi, secara finansial. Kalau kita ada di posisi ini hari ini, itu semua akibat dari kita melakukan perintah firman Tuhan. 3 hal ini penting bagi jemaat Tuhan, bahwa ada perintah yang sama-sama kita tahu. Bahkan ada 10 hukum itu, perintah itu sama-sama kita tahu. Firman Tuhan hari ini katakan, lakukan itu. Setelah kita melakukan itu, maka ada akibat yang kita dapat. Baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara finansial, baik secara sosial.
Itu akibat kita melakukan perintah. Jala mereka hampir goyah. Artinya mereka dapat banyak ikan. Apa yang menjadi tujuan? Saya sampaikan kepada istri saya, kota ini, mohon maaf, kota ini adalah kota di mana orang sibuk cari uang. Terus terang saya melihat sekalian, orang tidak peduli dengan gereja, orang tidak peduli dengan agama. Kota ini adalah kota orang bersaing cari uang. Mohon maaf, saya mau hidup dulu saya. Saya sudah berapa kali ke kota-kota di Indonesia. Tetapi kota ini adalah kota orang sibuk cari uang dan tidak peduli orang lain, tidak peduli keluarga. Ini kota ini. Saya sudah melihat dan saya sudah jalan kaki hari ini kurang lebih 3 km jalan kaki. 3 kilometer jalan kaki sekitar tengah kota. Orang sibuk cari uang, tidak peduli waktu, tidak peduli kesehatan, tidak peduli keluarga, tidak peduli gereja, tidak peduli masyarakat sekitarnya. Sibuk cari uang dan kedudukan. Ini ada di kota. Makanya karena sibuk tadi, karena persaingan yang berat tadi, lihat bangunan itu di pinggir jalan, kumuh-kumuh dan hampir tidak ada tempat parkir. Sembarang saja bangun. Tugas siapa menertibkannya? Saya tak bilang-bilang ya. Pasti nggak ada IMB itu. Sembarang saja karena sibuk mencari uang. Tidak peduli lagi dengan lingkungan. Tidak peduli lagi akibat secara lingkungan. Ini ada di kota kalian di sini, kota kita di sini. Orang bersaing dengan jabatan-jabatan. Orang gengsi dengan hebatnya miliki ini, miliki itu. Itu ada di kota ini. Cek aja gereja-gereja yang gedung besar-besar itu pasti sedikit aja orang enggak. Beda dengan kota-kota yang sudah maju, yang sudah dewasa iman, yang sudah diajar tentang kehidupan bersosial, yang sudah diajar tentang firman Tuhan. Hari Minggu tidak cukup kursi tempat ibadah, dan harus banyak orang berdiri. Itulah keluarga-keluarga yang sudah mengerti kebenaran bahwa hari Minggu bukan hari kita mencari uang. Hari Minggu kita hari di mana bersama-sama di keluarga dan kita beribadah kepada Tuhan. Hari lain kita bekerja dan kita bersosial. Sudah ada bagian-bagian kita dalam hidup. Oleh sebab itu yang terakhir tadi, akibat kita melakukan firman Tuhan, akibat kita melakukan perintah Tuhan, akibat kita menebarkan jala itu, maka keluarga kita, maka hidup kita, maka anak-anak kita, mereka akan menjadi tunas-tunas zaitun di tengah-tengah keluarga. Mereka akan menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Mereka akan menjadi dipakai Tuhan luar biasa di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Dan keluarga kita dipakai Tuhan. 3 hal ini penting tentang menebarkan jalan, dapat perintah, lakukan perintah itu, dan akibat melakukan perintah itu, kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Berkatnya apa? Kedudukan, finansial, jalan. Tuhan akan buka itu satu persatu. Kalau saya berdiri di tengah-tengah saudara, saya juga dulu tidak punya apa-apa. Tetapi setelah saya mendengar perintah, saya melakukannya. Akibatnya saya berdiri di sini. Dan Tuhan memberkati. Dan hari ini dicari-cari orang, bukan karena utangnya, tapi dicari orang, diperhitungkan oleh orang di tengah-tengah masyarakat. Karena akibat kita melakukan firman, kita berteman baik, kita saling mendukung, kita membuka peluang. Akhirnya Tuhan mengatur. Jemaat kita di sini membangun, Tuhan akan mencukupkan pembangunan. Bapak Adis, mereka membangun pastori 2 lantai, 9/9 di belakang gereja Eklesia. Gereja ini yang punya baju lab itu sendiri juga. Dan dalam rapat kami akan buka lagi di Runglikin. Sudah ada jemaat di sana. Masuklah dalam bilangan yang kecil ini. Dan ini akan akibat besar. Satu saat. Itu juga untuk lantai suli masalah.
demi anak-anak kita. Ada gereja yang fokus dan konsen dengan keluarga-keluarga dan tidak sekedar melihat jemaat itu sebagai membanding-bandingkan satu dengan yang lain, tapi gereja harus fokus kepada jemaat dalam keadaan apapun. Tidak salah ada dalam bilangan. Firman Tuhan datang kepada kita, tebarkanlah damai. Perintah, lakukan perintah itu, maka kita akan mendapat akibat dari perintah itu. Berkat damai sejahtera, sukacita, berkat finansial, berkat sosial. Bahkan masalah yang kita hadapi pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Beban masalah kita diangkat oleh Tuhan sehingga kita lebih tenang dan lebih damai. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan berkati kami sekalian. Kami sudah mendengarkan perintah Tuhan dan siap melakukannya. Dan kami akan menikmati hasil dan akibat dari perintah Tuhan itu. Berkati waktu ini, berkati kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.